Ketika melihat masyarakat, salah satu pendukung dari calon presiden yang menghujat calon presiden lainnya, bisa nggak kita menyalahkan mereka? Atau tidak suka terhadap orang-orang yang seperti itu? Mungkin itu tidak tepat kalau kita bilang bahwa mereka itu melakukan hal yang bisa dibilang mencederai demokrasi. Tapi kalau kita mau melihat ke perdebatan beberapa waktu lalu, para calon presiden, apakah mereka juga melakukan hal yang sama? Bukannya menyampaikan visi misi, program, dan gagasan, melainkan malah berupaya saling menonjolkan diri dan berupaya menghujat lawannya, atau mengungkapkan keburukan-keburukannya atau kekurang tepatannya di dalam menjalankan amanahnya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang saling hujat sekarang atau menghujat salah satu paslon, gua berpikir hal ini ya karena dicontohin gitu, atau dikasih contoh sama para calonnya itu sendiri. Tapi jujur buat gue pribadi, ketika Anies mencoba menghujat Prabowo atau Ganjar, gue juga bener-bener gak suka. Tapi sampai sejauh ini, secara pribadi, pilihan gue masih tetap ke Anies Baswedan. Dan kalau misalnya menemukan orang yang menghujat Anies Baswedan, tentu gue gak terima dan gue gak suka. Tapi di sini jujur, kalau ada orang yang menghujat Prabowo atau Ganjar, gue juga entah kenapa gak suka gitu. Karena buat gue pribadi, menentukan satu pilihan, ya sudah, kita pilih dia berdasarkan apa yang kita mau, berdasarkan apa yang kita pikir memang dia layak menjadi seorang pemimpin, dari mulai ide, gagasan, dan program-program yang akan dia jalankan ketika dia menjadi seorang presiden seperti itu. Dan sudah, kita kawal demokrasi ini dengan baik, tanpa harus menghujat pihak sana dan sini. Kalau misalnya gue melihat ada orang yang melakukan itu, entah menghina para calon presiden yang lain, nggak tahu kenapa gue tetap aja tidak menyukainya, baik yang menghina Anies, menghina Ganjar, maupun menghina Prabowo. Kembali lagi ke masalah mereka, ada sedikit kritik buat gue untuk para calon pemimpin, dan kritik bagi mereka adalah mereka yang terlibat dalam praktek saling menghujat ini tidak hanya mencerminkan ketidakmatangan politik yang ada pada diri mereka, tetapi juga merugikan proses demokrasi secara keseluruhan. Seharusnya, pemilihan adalah waktu di mana para calon pemimpin dapat membuktikan diri mereka sebagai pilihan yang terbaik melalui gagasan, visi, dan program kerja yang konstruktif. Namun sayangnya, ketika para calon lebih memilih jalan saling menghujat, menjatuhkan, itu kalau menurut gue pribadi malah mengaburkan esensi dari demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang diarahkan untuk kepentingan bersama. Saling menghujat bukanlah jalan yang produktif untuk mencapai kemajuan. Alih-alih fokus pada pemecahan masalah dan ide-ide konstruktif tentunya, para calon pemimpin yang terlibat dalam hujatan cenderung menciptakan pertarungan politik yang lebih mirip dengan pertandingan retorika dan bukannya perdebatan substansial. Akibatnya, pemilih menjadi teralihkan dari isu-isu krusial yang seharusnya menjadi titik berat dalam mengambil keputusan mereka. Ketika menginginkan pemimpin yang mampu memberikan inspirasi dan memberdayakan masyarakat, bukan sekedar berusaha menjatuhkan lawan politiknya. Kepemimpinan yang matang membutuhkan kemampuan untuk membangun jembatan, mendengarkan, dan bekerja sama. Saling menghujat hanya menciptakan divisi di antara masyarakat, memperlebar kesenjangan, dan merugikan semangat kolektif untuk mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu, kita perlu menekankan pentingnya etika politik yang tinggi, keadilan, dan integritas dalam kompetisi politik. Para calon pemimpin seharusnya berfokus pada penyajian visi mereka sendiri tanpa perlu mencoba merendahkan atau menjatuhkan lawan politiknya. Kita butuh debat, tapi tentu saja debat yang substansial, bukan pertunjukan drama politik yang hanya mencari popularitas sementara. Dalam menyikapi calon pemimpin yang terlibat dalam saling menghujat, penting bagi masyarakat untuk menuntut kualitas kepemimpinan yang lebih tinggi. Pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat dengan solusi yang konkret dan memberikan contoh sikap yang positif. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan cerdas, berfokus pada kualitas kepemimpinan, dan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Itu yang diharapkan oleh gue pribadi dan tentu sebagian besar masyarakat sebenarnya. Yang kita lihat hari ini semacam sebuah upaya untuk memecah belah masyarakat hanya karena berbeda pilihan. Padahal, yang harusnya mereka tunjukkan adalah bagaimana masyarakat itu benar-benar dengan tulus menentukan pilihannya berdasarkan penilaian mereka terhadap gagasan, visi misi, dan integritas yang mereka tunjukkan di hadapan publik. Tapi yang terjadi, masyarakat pasti terus saling menghujat satu sama lain hanya karena berbeda pilihan. Apakah hal ini karena kebodohan masyarakat itu sendiri, atau karena diberi contoh oleh para pemimpinnya, atau oleh para calon pemimpinnya?
Masyarakat Indonesia, coba kita lebih cerdas lagi dalam melihat bagaimana mereka menunjukkan visi misi mereka dan etika mereka dalam berpolitik dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bukan menjadi pelopor perpecahan di antara masyarakat. Semoga kedepannya atau mulai hari ini kita bisa menjadi lebih bijak lagi dalam menyikapi persoalan ini. Itu aja dari gua. Terima kasih. See you and bye-bye.